Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan lagi ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 221 Mesin Kas. Ketika seorang wanita berdiri, dia masih sangat pemalu meskipun dia menari di atas panggung setiap hari dan bahkan memiliki kebiasaan buruk. Wajah dan rambut Sen Hao Ge basah, dan bagian depan bajunya basah. Begitu dia mengerahkan tenaga, tubuhnya bisa bergerak. Dia segera berdiri, mengangkat lengan bajunya dan menyeka wajahnya. Bau menyengat hampir membuatnya muntah di tempat. Melihat Henry, dia marah di dalam hati, tetapi dia tidak berani berbicara, apalagi pergi. "Apa yang kamu lihat? Beri aku uang." Henry memelototi Sen Hao Ge dan berkata, "Ini, beri aku uang untuk apa?" Sen Hao Ge mendengar bahwa dia menginginkan uang, dan jantungnya berdetak kencang. Orang ini memeras 3,2 miliar terakhir kali, jadi dia pemakan uang. 3 wanita baru saja memintamu bersembunyi di bawah selangkanganmu dan menghindari pemukulan. Tidakkah kamu ingin memberi mereka uang perlindungan? Henry memandang Sen Hao Ge di depannya seperti orang bodoh. "Biaya perlindungan? Uang perlindungan di bawah selangkangan?" Sen Hao Ge tercengang. Ketiga wanita itu tercengang. Orang-orang di sebelah saya tidak bisa menahan tawa. Pastinya pembayaran yang paling aneh. Pastinya pembayaran yang paling konyol. "Ya, seharusnya begitu," Sen Hao Ge berkata dengan cepat ketika dia melihat jari-jari Henry terkatup. Rasa dingin muncul di punggungnya. Mata Henry penuh dengan ejekan dan dia berkata, "Tidak banyak, 1 juta per menit." Sen Hao Ge hampir muntah darah dan wajahnya berubah menjadi labu pahit. 3 wanita di sebelah saya mendengar bahwa mereka ditawari 1 juta per menit. Mereka semua menutup mulut mereka dengan tangan dan hampir berteriak. Mereka merasa sangat menyesal. Mengapa tidak bisa 50 menit, masih bertahan? "Apakah kamu ingin menaikkan harga?" Henry tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Tidak, saya akan segera memberikannya," kata Sen Hao Ge dan hendak mengambil ceknya. "Wanita terakhir perlu dibayar 1 juta ekstra. Kamu telah diberi air suci untuk diminum, jadi kamu harus dibayar sejumlah uang, bukan?" kata Henry sambil menahan keinginan untuk tertawa. Sen Hao Ge sangat berharap ini adalah mimpi, hanya mimpi buruk. Wajah wanita ketiga memerah karena malu pada awalnya, dan kemudian dia menjadi sangat bersemangat. Dia memperkirakan ini mungkin kencing termahal dalam sejarah. Kerumunan yang menonton tidak tahan lagi, tertawa terbahak-bahak. Bahkan Maryam marah sekaligus tertawa di dalam hati. Penjahat ini benar-benar jahat, bahkan sampai ekstrim. Sen Hao Ge tidak peduli dengan rasa malunya. Jadi dia harus menulis cek dan menyerahkannya kepada Henry dengan patuh. "Berikan sendiri pada mereka, dan ingatlah untuk mengucapkan terima kasih." Seseorang di antara kerumunan itu akhirnya tertawa. Sen Hao Ge menyapa Henry berkali-kali dalam pikirannya, dan akhirnya mendatangi wanita itu dengan patuh, menyerahkan cek, dan mengucapkan terima kasih. Ketiga wanita itu mengambil cek itu dan tidak dapat mempercayainya. Mereka memandang Henry dengan mata penuh kekaguman. "Ayo pergi. Jika Sen Hao Ge berani membalas dendam padamu,
mintalah manajermu untuk menemukanku, dan aku akan memintanya menggandakan kompensasi untukmu. Henry menatap ketiga wanita itu dan berkata. Ketika Sen Hao-ge mendengar ini, dia hampir muntah darah. Baru saja, saya berpikir untuk menemukan 3 wanita dan mengambil ceknya kembali. Tetapi tanpa diduga, pria ini memblokir saya dengan kata-kata sebelumnya. Yuan Kaixuan merasa tertekan. Anda dan Sen Hao-ge memiliki konflik. Saya tidak menghentikan Anda. Jadi mengapa Anda menyeret saya ke dalamnya? Hanya Henry yang cantik hatinya. Dia hanya ingin Yuan Kaixuan masuk. Bukankah kamu dari Raja Hiburan? Bukankah Sen Hao-ge adalah anak pertama dari 4 keluarga? Coba saya lihat drama bagus apa yang akan terjadi setelah konflik di antara Anda. Sen Hao-ge, lihat wajah Direktur Mariam kami memerah karena kamu marah padamu. Ini pukulan besar, kata Henry dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Sen Hao-ge melirik Mariam dan hampir pingsan. Sial, apakah ini senyuman bahagia? Kenapa kau membuatku begitu marah? Lagi pula, meskipun aku marah, itu baru 15 menit yang lalu. Sekarang aku sangat tertekan olehmu hingga aku hampir tergila-gila padamu. Tapi wajahku tidak memerah. Ya, saya minta maaf. Sen Hao-ge mendapat pelajaran kali ini. Tetapi dia benar-benar takut Henry akan meminta uang lagi. Hei, akan lebih baik jika kamu begitu baik sebelumnya. Mengapa repot-repot? Demi sikap baikmu, aku akan memberimu diskon dan membiarkan Direktur Mariam meneriakkan namaku 3 kali. Audio Dan milik kamu Soccer akan memberimu Channel. kompensasi 100 juta. Ah, seru Sen Hao-ge. Sial, aku takut kamu akan meminta uang. Kamu benar-benar singa yang bermulut besar. Ketua Mariam kami adalah ketua dewan. Dia berkata, Wang Guoqing memberi Anda lebih dari 100 juta. Dan sekarang saya ingin Anda memiliki 100 juta. Itu tidak banyak, benar-benar tidak banyak. Bukankah begitu? Henry sepertinya sedang membujuk seorang anak kecil, meminta bantuan. Bukankah itu banyak? Berapa banyak yang terlalu banyak? Mendesis. Banyak penonton yang menarik napas dan memandang Henry dengan kagum dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Pria kuat, sungguh pria yang sangat kuat. Ini adalah putra tertua dari keluarga Sen. Dia duduk di selangkangan seorang wanita di depan umum, minum air seni di depan umum, dan diejek di depan umum untuk membayar kompensasi. Bisakah ada mengurangi sedikit? Oh, saya lupa menyebutkannya. Direktur Mariam memanggil saya. Saya menggunakan mantra dan butuh waktu 7 hari untuk pulih. Saya juga harus meminum banyak ramuan obat yang berharga untuk makanan, yang juga membutuhkan uang. Izinkan saya memberi Anda 100 juta sehari. 700 juta dalam 7 hari. Sebelum Sen Hao-ge menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh Henry, dan kemudian dia mengatakan sesuatu yang membuat Sen Hao-ge benar-benar pingsan. Sen Hao-ge memutar matanya dan terjatuh ke belakang, pingsan karena ketakutan. Ups, apakah Anda menguji keterampilan medis saya? Setelah Henry selesai berbicara, dia berjalan mendekat, melepas sepatunya, dan meletakkan kakinya di mulut Sen Hao-ge. Kedua jari kakinya menutup hidungnya, dan bau keringat langsung masuk hidung Sen Hao-ge. Sen Hao-ge, yang tidak sadarkan diri, terbangun.
segera membuka matanya, berbalik, dan muntah. Hei, aku sudah mengemudi lebih dari 2 jam dan kakiku bau. Maafkan aku, awalnya, aku harus membayar untuk membangunkanmu, tapi kali ini aku akan mengabaikannya. Ini hadiah. Henry merasa sangat menyesal saat memakai sepatunya. Para penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi mulut mereka dengan tangan. Henry ini benar-benar membuat Shen Haoge benar-benar bodoh. Shen Haoge berdiri, memandang Henry dan berkata, "Saya tidak punya uang." "Sial, apa maksudmu? Apakah kamu ingin menjadi orang jahat?" kata Henry sambil menyingsingkan lengan bajunya. "Tidak, tidak." Shen Haoge sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar saat memikirkan kekerasan Henry. "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" Henry bertanya dengan dingin. "Bolehkah aku memberimu IOU?" Shen Haoge bertanya ragu-ragu. "Baiklah, tapi apa yang kamu gunakan sebagai jaminan? Apakah menurut Anda tidak apa-apa menggunakan toko perhiasan brilian di Plaza de la Nation sebagai jaminan?" Ini adalah satu-satunya properti yang dimiliki Shen Haoge secara mandiri. Yang lainnya adalah properti keluarga dan dia tidak berani menggadaikannya secara pribadi. "Baiklah, kalau begitu," Henry setuju dengan tatapan enggan. Shen Haoge mengucapkan terima kasih berulang kali, seolah-olah Henry telah banyak membantunya. Faktanya, jika Henry tidak setuju, saya khawatir yang menunggunya adalah tirani. "Oke, mesin ATM-mu bagus." Ketika Henry menandatangani IOU, dia menepuk bahu Shen Haoge dan berkata dengan tulus. Shen Haoge merasa lebih sedih daripada makan koptis, tapi ada senyuman di wajahnya. Penonton yang menonton tidak tahu apakah harus tertawa atau muntah saat ini. Bab 222 kebencian menjadi semakin dalam. Shen Haoge pergi, dan dia pergi dengan sedih. Henry melihat punggungnya dengan cibiran di dalam hatinya. "Karena kami tidak bisa berteman, kami memiliki kebencian yang sama." Dan dia tidak peduli untuk mencabut beberapa helai rambut lagi. Memikirkan berita dari Jajang dan ditemukannya hubungan antara Wang Guoqing dan keluarga Shen, Henry menjadikan keluarga Shen sebagai target pertamanya. Dan Shen Haoge menggoda Mariam di depan umum hari ini. Hal semacam ini akan dihukum tanpa ampun. Tapi karena dia tidak ingin membunuh siapapun, dia harus membuat dirinya merasa seimbang, bukan? "Uang adalah hal terbaik." "Ahem, manajer Yuan, bungkus anggur di kamar pribadi untukku dan aku akan mengambilnya kembali untuk diminum." Suasana hatiku sedang buruk karena Shen Haoge, jadi kembalilah dan cicipi perlahan. Batuk 2 kali dan berkata pada Yuan Caixuan. Yuan Caixuan terus mengutuk secara diam-diam di dalam hatinya, tetapi mengangguk setuju dengan senyuman di wajahnya. Ketika Henry mengambil anggur kemasan dari Yuan Caixuan, dia berkata sambil tersenyum, "Hei, saya orang miskin. Saya tahu bagaimana hidup. Jangan mengolok-olok saya." Mariam pergi ketika dia meminta Yuan Caixuan untuk mengemas anggur. Henry bisa mempermalukannya, tapi dia tidak mampu mempermalukannya. Semua orang melihat punggung Henry dan tidak tahu harus berkomentar apa. Miskin, dalam waktu kurang dari 1 jam, 1 miliar diperoleh. Meskipun itu adalah IOU,
Dengan metode Henry, dapatkah Shen Haoge melakukannya meskipun dia tidak mau memberikannya? Yuan Kaizuan berbalik dan berjalan kembali ke kantor, memutar nomor telepon, dan melaporkan situasi di sini ke pihak lain. Audio milik Jangan Software main-main Channel. dengannya, tunggu dan lihat apa yang terjadi. Instruksi seorang wanita datang dari ujung telepon yang lain. Aku tidak tahu seperti apa rupanya, tapi suaranya manis dan mendominasi, yang pasti akan membuat orang berpikir tentang dia setelah mendengarnya. Shen Haoge keluar dari bar bahkan tanpa melihat keempat pengawal di belakangnya. Jika dia membenci Henry, itu karena dia disiksa dan dihukum. Dan terhadap keempat pengawal ini, ada kebencian terhadap pengkhianatan. Tugas pengawal adalah melindungi diri mereka sendiri. Namun pada saat kritis, keempat orang tersebut bukan hanya tidak memiliki perlindungan, tetapi hanya berdiri dan menyaksikan kesenangan, bahkan tertawa terbahak-bahak. Begitu Shen Haoge memasuki villa keluarga Shen, empat pengawal dibawa ke ruangan khusus. Kemudian teriakan datang dari dalam. Tetapi di saat yang sama, terdengar juga auman harimau. Saya pasti mengira saya sedang berada di kebun binatang. Shen Haoge berjalan ke lobi villa. Shen Zongfeng sedang duduk di kamar sambil minum teh. Aroma teh yang segar sangat menyegarkan. Tetapi Shen Haoge tidak tertarik sama sekali dan bergegas ke kamar mandi. Dia pingsan. Meskipun Shen Haoge berlari dengan sangat cepat, Shen Zongfeng masih mencium arogansi melalui aroma teh, dan tidak hanya mengerutkan kening. Ketika Shen Haoge keluar lagi, dia berjalan langsung ke Shen Zongfeng, berkata dengan wajah sedih dan mata marah, "Ayah, saya ingin membunuh Henry." Apa? Tangan Shen Zongfeng yang memegang teh bergetar dan teh di dalamnya tumpah. Dia ingin membunuhnya, tapi menatap Shen Haoge dan bertanya dengan suara yang dalam, "Apa yang terjadi?" Shen Zongfeng juga membenci Henry, tetapi terakhir kali di Bang Tianyi, sikap pria bertopeng itu sangat jelas. Dia tertarik pada Henry dan ingin memperjuangkannya, dan masih mengambil tindakan terhadap Shen Zongfeng. Oleh karena itu, Shen Zongfeng menyuap Wang Guoqing dan putranya, menyuap Si Kegang, dan menggunakan Zaka untuk menambahkan Veratrum ke lini produksi farmasi grup Kili, yang menyebabkan kematian pasien. Di luar dugaan, Henry justru menyelamatkan orang tersebut. Hal ini membuat pria bertopeng itu semakin tertarik. Ia pun mengirimkan orang untuk mencemari air grup Kili sehingga menyebabkan karyawannya keracunan. Pada akhirnya, dia ingin berkomplot melawan Mariam, tetapi Leni terlibat dalam plot tersebut dan hampir mati. Setelah Leni diracuni, mengingat nilai keluarga Leng saat ini, Shen Zongfeng dengan tegas berhenti menggunakan racun pada Kili Group dan Mariam, dan akhirnya melakukan manipulasi pasar saham, membuat saham Kili Group naik roller coaster menimbulkan masalah besar bagi Kili Group. Audio Tanpa milik diduga, Software Channel. Wang Guoqing melarikan diri ke Jakarta selama beberapa hari dan tiba-tiba menerima bantuan dan otorisasi dari beberapa bos besar untuk mengakuisisi grup Kili. Shen Zongfeng awalnya ingin menghentikannya, tetapi ketika dia menerima telepon dari bos besar, dia sangat ketakutan bahwa dia berkeringat dan segera lakukan saja. Dengan cara ini, grup Kili diakuisisi oleh Wang Guoqinghua dengan uangnya. Mariam dan Henry hanya memiliki 2 orang. Mereka ingin terus berurusan satu sama lain,
tetapi pihak lain menghilang lagi. Sekarang tiba-tiba, putranya benar-benar berkata bahwa dia ingin membunuh Henry. Tak perlu dikatakan lagi, pasti ada konflik yang ekstrim. Jika tidak, maka konflik tidak akan meningkat sejauh ini. Apa yang terjadi? Shen Zongfeng bertanya dengan mata sedikit menunduk, menatap ke depan, memancarkan aura yang ganas. Henry terlalu penindas. Shen Haoge menceritakan apa yang terjadi, tetapi menghilangkan insiden di mana dia menggoda Maryam, mengatakan bahwa Henry mulai berurusan dengannya ketika mereka bertemu. Ketika Shen Zongfeng mendengar 3 wanita duduk di wajah Shen Haoge, cangkir teh di tangannya jatuh dengan keras ke tanah. Ketika dia mendengar bahwa dia telah diperas 1 miliar, wajah Shen Zongfeng dipenuhi amarah dan dia melemparkan pot tanah liat ungu yang dia beli dengan banyak uang ke tanah. Melihat kemarahan ayahnya, Shen Haoge diam-diam merasa bahagia dan berbicara lebih menyedihkan, bahkan menitikkan air mata. Shen Zongfeng perlahan mengangkat kepalanya, merenung selama 3 menit penuh, dan akhirnya berkata dengan gigi terkatup, "Henry, jika kamu mencari kematian, jangan salahkan kami karena kejam." Dia berbalik untuk melihat Shen Haoge dan berkata, "Mundur, saya akan menangani masalah ini." Shen Haoge tahu bahwa Shen Zongfeng siap mengambil tindakan dalam kemarahan, jadi dia berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Shen Zongfeng merenung sejenak dan kemudian memutar nomor. Orang yang menjawab telepon segera setuju untuk mengerti. Henry dan Maryam kembali ke villa. Ketika dia berjalan di depan dengan anggur di pelukannya, Maryam sangat senang karena dia merawat Shen Haoge. Tetapi dia merasa sedikit kesal ketika dia memikirkan tentang dia mengambil anggurnya kembali tanpa malu-malu. Dia mengangkat kakinya dan menekan pantatnya dengan keras. Dia menendang dan berkata, "Jika kamu begitu tidak tahu malu lagi, aku akan membiarkanmu pulang dan berlutut untuk makan mie instan." Maryam mengangkat kakinya dan Henry mengetahuinya. Dia tidak sengaja bersembunyi. Dia sudah tahu bahwa Maryam sedang marah di dalam mobil dan sengaja membuatnya marah. "Sayang, apakah aku menabung untuk menikah denganmu?" Henry berkata sambil tersenyum. Tersesat, Maryam tertawa marah pada Henry. Orang ini bisa memeras begitu banyak uang di mana saja. Dan sekarang dia bilang dia perlu menabung untuk menikah dengannya. Apalagi dibandingkan 1 miliar, ratusan ribu minuman ini seperti gerimis. "Sayang, jangan mencabut rambutku, terutama di sana." Henry muncul di belakangnya suatu saat dan berkata sambil tersenyum, "Kamu sangat kotor, maksudku rambutmu." Setelah Henry mengatakan itu, dia berlari ke villa. Maryam menghentakkan kakinya dengan marah. Bersambung.